Oke, sekarang kita di video ketiga. Kita akan membahas masalah yang muncul bila tidak melakukan pembukuan bisnis beserta solusinya. Nah, masalah apa aja sih yang muncul? Nah, bisnisnya untung, tapi uangnya nggak ada. Yang kedua, sering mengalami kebocoran uang. Lalu problem berikutnya, bisnis susah berkembang. Jadi kita breakdown satu-satu. Nah, pernah nih, kalau UKM biasanya kayak gini nih, masalah yang sering dihadapi. Jadi, bisnisnya untung, tapi uangnya nggak ada, kok bisa? Nah, biasanya kayak gini nih, banyak diutang pelanggan atau karyawan. Jadi banyak pelanggan atau karyawan yang ngutang ke Anda sebagai pengusaha. Jadi keuntungan Anda ceket masih nempel pada mereka, jadi ada di mereka. Jadi akhirnya Anda tidak memegang uang cash. Nah, ini bahaya nih kalau diterusin. Terus yang kedua, penyebabnya kepake untuk kepentingan pribadi. Jadi Anda ngambil uang bisnis untuk kepentingan pribadi. Nah, gitu. Bukannya nggak boleh, tapi nanti akan dibahas ya ini di dalamnya nanti di slide berikutnya. Bukannya untuk ngambil kepentingan pribadi nggak boleh, tapi ada caranya, ada porsinya. Terus yang ketiga, bisnisnya untung tapi uangnya nggak ada. Mungkin uang Anda tertanam di sini, Anda beli stok produk terlalu banyak, nyetok barang terlalu banyak, akhirnya profit Anda akan berupa barang yang belum laku. Anda nggak pegang uang lagi akhirnya. Nah, ini bahaya juga kalau nggak bagus. Nah, yang berikutnya adalah sering gagal produksi. Misal bisnis Anda adalah bisnis produksi, misalnya jualan bakso, itu kan ada proses membuat bakso ya. Nah, bikinnya sering gagal. Akhirnya produk gagal itu nggak bisa dijual, jadi rugi deh. Nah, awalnya untung, tapi gara-gara keuntungannya gagal di sini, jadi nggak megang uang. Kayak gitu. Nah, berikutnya menimbun bahan baku terlalu banyak. Nah, ini juga. Anda untung, tapi uangnya juga masih tertahan di bahan baku. Anda belanja bahan baku terlalu banyak. Nah, ini juga perlu diatur juga, di-manage gimana caranya beli bahan baku itu nggak kebanyakan juga nggak terlalu sedikit. Jadi pas sesuai dengan operasional bisnis Anda. Next, nah ini sering mengalami kebocoran uang. Jadi kalau kita nggak melakukan pembukuan bisnis dengan baik, biasanya sering mengalami kebocoran uang. Nah, kok bisa? Yes, karena mungkin Anda mengambil barang dagangan untuk kepentingan pribadi. Nah ini klasik biasanya UKM kayak gini. Misalnya Anda jualan bakso deh, jualan bakso, terus Anda makan sendiri karena lapar, Anda nggak bayar karena ini kan bisnis saya. Jadi saran dari saya nanti, ini ada videonya nanti di slide berikutnya, solusinya apa kalau kayak gini. Nah, terus mengambil uang bisnis untuk kepentingan pribadi. Nah, ini juga mirip seperti yang tadi ya, mengambil uang bisnis untuk kepentingan pribadi. Bukannya nggak boleh, tapi ada porsinya. Nanti di slide berikutnya akan dibahas. Nah, yang ketiga adalah korupsi uang kembalian belanja. Nah, ini yang bikin bocor nih uang bisnis Anda. Next. Problem berikutnya, bisnisnya susah berkembang. Kenapa kok susah berkembang? Yes, karena nggak tahu kekuatan bisnis sebesar apa. Bayangin Anda nggak ngerti rata-rata omset saya per bulan itu berapa. Terus uang cash saya itu ada berapa. Saya punya piutang berapa, dan piutang itu ada di mana saja, ada di siapa saja, itu nggak ngerti. Berantakan, jadi nggak keurus. Nah, akhirnya kalau Anda nggak ngerti ini semua, Anda nggak bisa ngukur sebenarnya bisnisku ini
sekuat apa sih? Bisa nggak setahun ke depan masih hidup tanpa harus jualan? Nah, gitu. Nah, ini penting. Next, ragu untuk dibesarkan karena nggak punya data sebagai patokan. Ini mirip juga. Jadi Anda nggak punya data, nggak ditulis, pokoknya bisnisnya jalan gitu aja. Dapat omset, yes. Dapat profit, yes. Tapi nggak punya data. Sebenarnya profitnya berapa sih setiap bulan, bahkan setiap hari. Setiap hari punya profit berapa, omsetnya berapa, modalnya jadi berapa sekarang. Terus untuk kepentingan pribadi berapa? Anda nggak punya itu. Kayak gitu. Next, nah ini sekarang saya kasih solusinya. Bagaimana solusinya biar masalah-masalah di atas bisa teratasi? Nah ini problem ini, solusinya ini. Atur pemberian hutang pada pelanggan atau karyawan. Jadi kalau masih utangan ke pelanggan atau karyawan, mulai sekarang dikasih aturan dan disampaikan pada mereka. Misal aturannya gini, kamu nggak boleh, kamu kalau hutangmu sudah mencapai 100.000 dalam sebulan, maka kamu nggak boleh hutang lagi ya. Kayak gitu, disampaikan dengan ramah juga, biar pelanggannya tetap jadi pelanggan, nggak lari. Ke karyawan juga sama, kayak gitu caranya. Jadi dikasih aturan, itu contoh aturannya ya. Anda bisa kreatif menciptakan aturan-aturan yang lain yang halus, namun tetap sama-sama menguntungkan. Gitu. Nah, ini solusi kedua. Ini ada toples ya. Toplesnya dipisah ya, mulai sekarang. Jadi ini uang modal, ini omsetnya, ini profitnya, ini dipisah. Nah, jangan sampai Anda ngambil uang untuk kepentingan pribadi dari omset, karena omset ini adalah campuran antara modal dan profit ada di sini semua. Kalau profit ini adalah jelas sudah profit dari bisnis Anda. Nah, ini modal pertama kali. Misalnya Anda mau buka bakso, butuh modal 5 juta, uangnya 5 juta diputer. Nah, gitu. Diputer setahun, 2 tahun, profitnya bisa aja disisihkan, masukin jadi modal. Jadi modal Anda lebih besar. Yang awalnya gerobakan, bisa sewa tempat ya, sewa ruko gitu. Nah, terus kalau saya mau ngambil untuk kebutuhan hidup misalnya, saya kan hidup mencari, saya butuh makan, anak istri saya. Itu ngambilnya dari mana? Nah, ini ngambilnya jangan dari modal, jangan dari omset ya. Karena itu mereka modal dan omset ini biarin aja. Modal biarin muter terus buat bisnis, sedangkan omset perlu dipecah lagi. Karena di dalam omset ada modal dan profit. Nah, ngambilnya dari toples profit. Nah, ngambilnya juga perlu diatur porsinya ya. Jadi kalau bisnisnya sehari untung 100.000, maka usahakan operasional kehidupan pribadi kalian jangan melebihi 100.000. Bahkan jangan pas kalau perlu. Paham ya? Jadi sehari untung 100.000, kebutuhan hidup 150.000. Jadi minus dong 50.000. Nah, ini nggak bagus. Atau malah atau ngepas. Untung 100.000, kebutuhan hidup 100.000. Nah, ini kurang bagus juga. Gitu. Jadi harus di bawah profit. Misalnya kebutuhan hidup 50.000 lah, 40.000 kayak gitu. Jadi profitnya buat apa? Ditanam buat agar bisnis Anda semakin kuat setiap harinya untuk modal berikutnya. Ya, gitu. Jangan untung langsung dihabisin hari itu. Untung hari ini dihabisin hari ini. Untung besok dihabisin hari besok. Ya, bisnis Anda bisa berjalan tapi nggak punya profit, nggak kuat-kuat. Nggak punya kekuatan untuk dibesarkan akhirnya. Akhirnya bisnisnya ya gitu-gitu aja. Capek. Kerasanya itu ya kerja capek, tapi bisnisnya ya tetap segitu aja. Itu nggak bagus untuk kehidupan bisnis di hari-hari berikutnya. Ingat, bisnis itu
harus kuat. Caranya agar kuat, cash flow-nya harus banyak. Agar apa? Agar satu bisa meningkatkan biaya marketing. Yang kedua, nanti kalian teman-teman akan sewa kantor yang lebih besar, bayar karyawan, bikin packaging yang lebih bagus lagi. Nah, profitnya untuk biaya-biaya seperti itu, untuk biaya bisnis. Jangan sampai profitnya nggak ada ya. Nah, yang lebih buruk lagi, bisnisnya nggak profit. Nah, itu ya itu PR kalian. Jadi kalian harus mikir gimana caranya bisnisnya profit. Itu nggak akan dibahas di sini ya. Oke, lanjut solusi berikutnya. Atur pembelian produk agar stoknya nggak numpuk. Nah, ini diatur ya. Jangan sampai beli produk kebanyakan. Akhirnya uangnya cekat di sini nih. Akhirnya nggak bisa bayar operasional bisnis, nggak bisa bayar karyawan misalnya, nggak bisa bayar sewa tempat lah, nggak bisa bayar untuk hidup Anda sendiri. Ini kan nggak bagus. Jadi diatur. Nah, gitu. Jangan sampai juga, lagi misalnya bisnis Anda bakso, harga daging lagi murah, oke, pula daging yang banyak. Ternyata pula daging yang banyak penjualannya juga nggak kencang. Bisa aja dagingnya jadi kadaluarsa. Gitu. Jadinya rugi deh. Nah, ini diatur ya, jangan lapar mata juga, hati-hati. Ingat, bisnis UKM biasanya modalnya nggak seberapa besar. Makanya kita harus jeli, harus teliti menggunakan uang. Gitu. Itu yang saya lakukan sebagai pengusaha. Jadi saya teliti, nggak sembarangan belanja, harus dipikirin. Nah, berikutnya solusinya bikin SOP lah, biar proses produksinya nggak gagal. Misal Anda bisnisnya bakso, jangan sampai bikin pentolnya, bikin baksonya gagal, akhirnya rugi, nggak bisa dijual. Dicatatlah bikin SOP-nya, standarnya gimana, step 1 ini, step 2 ini, tambahkan ini. Kayak gitu ya. Next, nah ini mirip sama seperti yang ini. Jadi atur pembelian bahan baku. Jangan beli kebanyakan, jangan beli terlalu sedikit juga, yang pas. Nah, yang paham kapan membelinya yang pas itu ya Anda sendiri sebagai pengusaha. Jadi diatur, kalau sehari ini aku berhasil menjual 100 mangkok. Untuk membuat 100 mangkok butuh misalnya 10 kg daging sapi. Ya udah, belinya ya nggak jauh-jauh amat dari 10 kilo. Diatur. Next, sering mengalami kebocoran uang. Solusinya, ya misalnya Anda sering ngambil barang dagangan, nggak bayar. Wah, ini nggak bagus. Nah, caranya tetap bayar. Jadi walaupun Anda pemilik usaha itu, ya Anda harus tetap membeli barang dagangan Anda sendiri. Next, ini gaji diri Anda sendiri setiap bulan, sepantasnya. Sepantasnya ya, ingat ya, ini perlu dikasih merah. Jangan sampai bisnisnya masih kecil, tapi menggaji diri sendiri terlalu besar di atas kemampuan bisnis itu sendiri. Wah, ini nggak bagus. Misal sehari untungnya 100.000, tapi Anda ngambil dari bisnis 150.000. Berarti 50.000-nya itu ngambil dari uang modal dong. Kalau tiap hari diambilin kayak gitu, uang modalnya habis. Akhirnya bisnisnya sulit untuk melangkah lebih jauh lagi. Jadi sekali lagi, kalian harus menggaji diri Anda setiap bulan sepantasnya ya. Akan lebih ekstrim lagi, lebih bagus lagi, nggak usah digaji. Jadi profit dari bisnis itu dibiarin aja, nggak dipakai sama sekali. Nah, ini lebih ekstrim. Apakah ada pengusaha seperti ini? Ada. Kayak gitu. Jadi biar bisnis, kalau dengan cara kayak gitu enak, bisnisnya jadi uangnya jadi banyak.
Dan berikutnya, gampang bayar orang, meningkatkan penjualan, meningkatkan ini, karena uangnya banyak, nggak dipakai. Itu ekstrimnya. Apakah silakan, kalau saran dari saya sih pilih jalan tengah aja, digaji diri sendiri tapi sepantasnya setiap bulan. Next, kalau ada uang kembalian jangan dikorupsi. Misal habis belanja daging ada kembaliannya 5.000. Nah, 5.000 itu kan uang modal bisnis. Ya udah, kembalikan lagi ke toples uang modal tadi ya. Jangan diambil. Atau nggak sengaja diambil. Nah, makanya harus disiplin ya. Biarin aja 5.000 itu kembalikan lagi. Oh, itu untuk bisnis Anda sendiri nantinya. Betul nggak? Oke, selesai video kali ini. Silakan lanjut ke video berikutnya ya.